Ya, selamat pagi. Perkenalkan saya Aldi. Di sini saya akan membahas tentang transhumanisme, masa depan umat manusia atau kehancuran yang tak terhindarkan. Jadi, eh, apakah kita terikat selamanya pada batasan biologis kita? Transhumanisme menantang kita untuk mempertimbangkan mungkinkah penuaan dihentikan? Dapatkah kecerdasan kita ditingkatkan tanpa batas? Apakah kita akan tetap menjadi manusia seperti yang kita kenal sekarang? Transhumanisme diperkenalkan sebagai sebuah gerakan intelektual dan budaya yang didasarkan pada keyakinan bahwa umat manusia memiliki kemampuan dan kewajiban untuk memanfaatkan teknologi canggih guna meningkatkan kemampuan manusia secara komprehensif, melampaui batasan-batasan biologis yang berlaku saat ini, dan pada akhirnya mencapai suatu kondisi keberadaan pasca manusia. Ini bukan hanya mengenai peningkatan kenyamanan hidup, melainkan mengenai transformasi yang mendasar terhadap jati diri spesies manusia. Apa sebenarnya transhumanisme itu? Teknologi apa saja yang memungkinkan transformasi radikal ini? Apa potensi keuntungan dan kerugiannya? Mulai dari impian umur panjang hingga ancaman terhadap eksistensi kita. Dan yang paling penting apa artinya menjadi manusia di dunia yang terus berubah. Transhumanisme didefinisikan sebagai sebuah filosofi yang dinamis dan terus berkembang, yang berlandaskan pada gagasan bahwa transformasi fundamental kondisi manusia dapat dicapai melalui pengembangan dan penerapan teknologi canggih. Filosofi ini mencakup berbagai ideologi dan gerakan yang memiliki visi yang sama, yaitu peningkatan kemampuan manusia yang melampaui batasan-batasan biologis yang berlaku saat ini. Transhumanisme bertujuan untuk mencapai umur panjang yang tak terbatas, meningkatkan kecerdasan secara eksponensial, dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Tujuannya bukan hanya memperpanjang hidup, tapi juga meningkatkan kualitasnya secara radikal, membebaskan manusia dari keterbatasan fisik dan mental. Teknologi transhumanis, bioteknologi, rekayasa genetika termasuk CRISPR dan teknologi pengeditan gen lainnya memiliki potensi revolusioner untuk memberantas penyakit bawaan yang melemahkan seperti cystic fibrosis dan penyakit Huntington yang disebabkan oleh gen-gen yang mengalami kerusakan. Meningkatkan atribut fisik seperti kekuatan melalui penghambat myostatin dan daya tahan, misalnya melalui peningkatan kapasitas paru-paru, dan bahkan memodifikasi fungsi kognitif dan kecerdasan. Walaupun bidang ini masih menjadi area penelitian yang kompleks dan kontroversial. Implikasi etika yang mendalam muncul terkait dengan konsep baby designer, potensi untuk memilih karakteristik tertentu pada anak, dan potensi konsekuensi yang tidak diinginkan termasuk efek jangka panjang dari modifikasi genetik yang sebelum sepenuhnya dipahami. Bukan hanya mengenai pengobatan penyakit, melainkan secara aktif membentuk masa depan biologi manusia. Farmakologi tingkat lanjut berupaya mengembangkan obat-obatan nootropik untuk meningkatkan kognisi, memperlambat penuaan dengan senyawa seperti rapamycin dan metformin, serta menstabilkan suasana hati dengan menakikkan jalur neurokimiawi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mental dan fisik manusia secara signifikan. Teknologi sibernetik, prostetik tingkat lanjut, dan implan bioteknologi. Pengembangan anggota tubuh bionik dengan fungsionalitas yang jauh melampaui kemampuan rekan-rekan biologisnya memungkinkan manusia untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi, misalkan menggunakan kaki palsu, mengangkat beban yang lebih berat melalui lengan prostetik,
dan merasakan dunia-dunia dengan cara yang baru, misalkan melalui implan yang memungkinkan implan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan penglihatan, misalnya implan retina, pendengaran, implan koklear yang lebih canggih, hingga lainnya implan yang memungkinkan manusia untuk merasakan medan magnet sedang dikembangkan. Bukan hanya mengenai penggantian bagian tubuh yang hilang, melainkan mengenai peningkatan kemampuan yang sudah dimiliki umat manusia. Antar muka otak, komputer BCI, dan neuroteknologi. Penghubungan otak manusia secara langsung ke mesin membuka kemungkinan-kemungkinan yang mencengangkan seperti kontrol pikiran atas perangkat eksternal, misalkan mengendalikan kursor komputer hanya dengan pikiran, peningkatan memori, dan kemampuan kognitif melalui implan saraf, dan bahkan potensi komunikasi telepati dan berbagi pikiran. Walaupun bidang ini masih sangat spekulatif, implikasi etika dan sosial mendalam muncul terkait dengan privasi pikiran, siapa yang memiliki akses ke pikiran seseorang, otonomi, apakah pikiran seseorang menjadi miliknya sendiri, dan potensi penyalahgunaan, misalkan penggunaan BCI untuk indoktrinasi kontrol sosial. Perlu ditekankan bahwa ini bukan mengenai interaksi dengan teknologi, melainkan mengenai penyatuan dengan teknologi tersebut. Nanoteknologi, pengembangan mesin nano skala molekuler yang memiliki kemampuan untuk memasuki sel guna memperbaiki kerusakan, misal memperbaiki DNA yang rusak, melawan penyakit yang pada tingkat molekuler. Misalkan menghancurkan sel kanker dari dalam, bahkan membangun ulang jaringan dan organ, misalkan menumbuhkan kembali jantung yang rusak. Teknologi ini memiliki potensi untuk memberantas penyakit-penyakit yang dasar seperti kanker dan penyakit Alzheimer, dan untuk memperpanjang usia secara manusia secara signifikan. Kecerdasan buatan AI. Peran penting AI dalam mempercepat penelitian dan pengembangan teknologi transhumanis termasuk kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Misalkan menganalisis data genomik untuk mengidentifikasi target terapi yang baru, memodelkan sistem biologis yang kompleks, misalkan mensimulasi interaksi obat-obatan dengan sel, merancang obat-obatan dan terapi yang baru, misalkan menggunakan pembelajaran mesin untuk memprediksi efektivitas senyawa obat. Dengan demikian, AI dapat dipandang sebagai mesin yang mendorong inovasi transhumanis. Potensi AI super untuk secara radikal meningkatkan kecerdasan manusia melalui antar muka otak komputer. Misalkan mungkin manusia untuk mengakses dan memproses informasi dengan kecepatan komputer, atau dengan menciptakan kecerdasan mesin yang jauh melampaui kemampuan yang dimiliki umat manusia saat ini, yang mengarah pada singularity yang hipotetis. Ya, sebuah titik di mana pertumbuhan teknologi menjadi tak terkendali dan tak terduga, yang mana berubah peradaban manusia. Implikasi eksistensial yang mendalam muncul terkait dengan masa depan umat manusia dan potensi resiko, misalkan pengambil alih oleh AI, dan manfaat, misalkan pemecahan masalah yang kompleks yang terkait dengan AI super. Perlu ditekankan bahwa ini bukan mengenai pembuatan alat yang lebih pintar, melainkan mengenai menghadapi kemungkinan adanya kecerdasan yang jauh melampaui pemahaman umat manusia. Implikasi dan manfaat potensial. Perpanjangan usia yang radikal dan potensi pencapaian keabadian, penundaan atau penghentian proses penuaan melalui intervensi seperti terapi gen, misalnya perbaikan telomer, obat-obatan peremajaan, misalnya senolitik yang membersihkan sel-sel tua, dan teknologi lain yang memungkinkan manusia untuk menjalani hidup secara signifikan lebih lama dan lebih sehat, dengan potensi implikasi yang mendalam bagi masyarakat, misalkan perubahan dinamika populasi, ekonomi, misalnya dampak pada tenaga kerja, dan lingkungan, misalnya tekanan pada sumber daya. Ini bukan hanya mengenai hindari kematian, melainkan mengenai membuka kemungkinan yang sangat panjang dan produktif.
peningkatan kemampuan kognitif yang luar biasa, peningkatan memori, misalkan memori fotografi, kecerdasan, misalnya ya, kemampuan untuk memahami konsep-konsep yang kompleks dengan mudah, kreativitas, misalnya kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang baru, yang inovatif, dan kemampuan pemecahan masalah, misalnya kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, cepat, dan efisien melalui neurotropik, implan saraf, dan antarmuka otak komputer yang berpotensi mengarah pada masyarakat yang jauh lebih inovatif dan produktif. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap individu memiliki potensi untuk menjadi seorang jenius. Peningkatan fisik yang luar biasa, peningkatan kekuatan, misalkan kemampuan untuk mengangkat beban bertonton, daya tahan misalnya, kemampuan untuk berlari maraton tanpa mengalami kelelahan, kecepatan misalnya, kemampuan untuk bergerak secepat cita, dan kemampuan sensorik, misalnya kemampuan untuk melihat dalam kegelapan atau mendengar suara. Melalui prostetik tingkat lanjut, rekayasa genetika dan teknologi lain yang memungkinkan manusia untuk melakukan hal-hal yang saat ini dianggap mustahil. Ini bukan hanya mengenai menjadi lebih kuat dan lebih cepat, melainkan mengenai batasan-batasan fundamental yang melekat eh, pada tubuh biologis manusia. Penyembuhan penyakit dan disabilitas, pemberantasan penyakit-penyakit yang dahsyat seperti kanker, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson yang saat ini menjadi penyebab utama penderitaan dan kematian, serta koreksi disabilitas melalui terapi gen, nanoteknologi, dan teknologi lainnya berpotensi mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam kualitas hidup dan pengurangan penderitaan manusia. Ini merupakan salah satu tujuan yang paling jelas mendesak dari transhumanisme, penghapusan penderitaan dan peningkatan kesehatan manusia. Evolusi manusia yang sengaja melampaui batasan biologis saat ini membimbing evolusi spesies kita menuju manusia super dengan kemampuan yang tak terbayangkan. Bayangkan manusia dengan kemampuan kognitif setara komputer, rentang hidup berabad-abad, atau indera melampaui batas biologis kita. Apakah kita akan tetap menjadi manusia seperti yang kita kenal, atau bertransformasi menjadi sesuatu yang berbeda? Perdebatan dan tantangan etika, kesenjangan dan ketidaksetaraan akses. Potensi bahwa teknologi peningkatan hanya akan tersedia bagi individu yang memiliki sumber daya finansial yang signifikan dan beruntung, yang berpotensi mengakibatkan kesenjangan yang semakin besar dan menciptakan masyarakat terbagi antara mereka yang ditingkatkan dan mereka yang tidak ditingkatkan. Implikasi sosial dan ekonomi mendalam muncul terkait dengan keadilan, kesetaraan, dan potensi konflik. Pertanyaan dasar yang perlu dijawab adalah bagaimana cara memastikan bahwa manfaat yang dijanjikan oleh transhumanisme dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia dan tidak oleh segelintir individu yang memiliki kekayaan dan kekuasaan. Implikasi sosial yang kompleks pada tatanan masyarakat, struktur keluarga, dan hubungan interpersonal. Bagaimana transhumanisme berpotensi mempengaruhi struktur sosial tradisional, misalkan peran gender yang telah lama mengakar dinamika kekuasaan yang berlaku, dan dinamika keluarga, misalnya apa implikasi menjadi orang tua di dunia di mana anak-anak dapat direkayasa secara genetika untuk memiliki karakteristik tertentu. Implikasi apa yang mungkin timbul dari perpanjangan usia yang radikal terhadap dinamika populasi, misalnya kepadatan penduduk yang meningkat secara signifikan, ketersediaan sumber daya, misalkan peningkatan kebutuhan akan pangan dan energi, dan keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan. Pertanyaan-pertanyaan ini bersifat menantang umat manusia untuk memikirkan kembali dasar yang mendasari pemahaman kita tentang dasar tantangan masyarakat dan jati diri kita sendiri. Risiko dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Potensi muncul efek samping yang tidak terduga dari perubahan radikal pada biologi manusia termasuk kemungkinan konsekuensi kesehatan yang merugikan. Misalnya, efek samping jangka panjang yang tidak diketahui dari terapi gen, peningkatan kerentanan terhadap penyakit yang baru muncul, atau gangguan ekologi, misalkan
pelepasan organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan alam. Oleh karena itu, pengujian regulasi yang ketat sangat diperlukan untuk meninggalkan potensi resiko ini. Umat manusia harus bertindak dengan sangat hati-hati dengan dan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi karena konsekuensi dari kesalahan yang mungkin terjadi. Pertanyaan eksistensial yang mendalam mengenai batasan-batasan yang dapat diterima dalam perubahan manusia, di mana tempat tepatnya garis pembatas ditarik dalam hal upaya untuk meningkatkan diri kita selain melalui intervensi teknologi. Apakah batasan-batasan tertentu harus diberlakukan mengenai aspek-aspek dari diri kita sendiri yang dapat diubah, ataukah umat masih harus berupaya untuk terus melampaui batasan-batasan yang ada tanpa batasan yang ditentukan sebelumnya? Implikasi apa yang timbul dari perubahan berkelanjutan dan radikal terhadap identitas individu? Apa artinya menjadi manusia di dunia pasca manusia yang potensial? Rasa diri dan tempat yang dirasakan dalam tatanan dunia yang lebih luas. Pertanyaan-pertanyaan ini menyentuh pertanyaan benar yang paling dasar dan mendalam mengenai siapa kita sebagai spesies, apa tujuan utama kita dalam keberadaan ini. Peran agama dan spiritualitas dalam masyarakat yang mengalami transformasi transhumanis. Bagaimana transhumanisme dapat didamaikan dengan keyakinan dan nilai-nilai agama tradisional yang telah lama dipegang oleh masyarakat. Apakah transhumanisme menawarkan jalan baru menuju spiritualitas atau pemenuhan eksistensial, misalnya dengan mengatasi kematian atau penderitaan yang melekat pada kondisi manusia, ataukah justru mengancam untuk merusak sumber-sumber makna dan tujuan tradisional yang telah memberikan pedoman bagi umat manusia selama berabad-abad. Oleh karena itu, dialog dan pemahaman konstruktif antar para pendukung peran humanisme dan komunitas agama yang beragam menjadi sangat penting dan diperlukan. Ini bukan tentang konflik yang tidak dapat didamaikan, melainkan tentang kesempatan yang berada secara kolaboratif. Sangat benaran yang relevan dengan kondisi manusia dan masa depan yang menanti umat manusia. Dan humanisme bukan hanya sekedar kompleks, bukan hanya sekedar tren teknologi yang bersifat sementara, melainkan sebuah gerakan kompleks. Penekanan yang kuat diberikan pada pentingnya diskusi yang berkelanjutan dan komprehensif, perdebatan yang terbuka dan transparan, dan pertimbangan etika yang cermat berhati-hati sering dengan bergulatnya umat manusia dengan implikasi yang mendalam dari teknologi-teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Potensi yang diberikan untuk membentuk ulang spesies kita. Masa depan umat manusia adalah sesuatu yang memiliki kepentingan bagi semua orang. Oleh karena itu, semua orang memiliki suara yang setara dan bermakna dalam membentuk arah dan lintasan masa depan. Baik, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.